Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud syukur. Nah, anak-anak solehku, sebelum kita memulai untuk belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awud basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Jiwa lebih tenang dengan sering melakukan sujud. Sedangkan materi yang akan kalian pelajari yaitu 1. Sujud syukur meliputi pengertian dasar hukum sebab-sebab, tata cara dan hikmah sujud syukur. Kemudian yang kedua, sujud sahwi meliputi pengertian dasar hukum sebab-sebab, tata cara dan hikmah sujud sahwi. Dan yang ketiga yaitu sujud tilawah meliputi pengertiannya, dasar hukum sebab-sebabnya, syarat dan rukun sujud tilawah serta tata cara dan hikmah sujud tilawah. Kemenangan dalam sebuah perlombaan merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Ada banyak cara mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dengan melakukan sujud syukur. Sujud tidak hanya dilakukan di dalam sholat. Ada bermacam-macam sujud yang dapat dilakukan pada keadaan tertentu. Salah satunya sujud syukur seperti terlihat pada gambar. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas bersama tentang macam-macam sujud beserta tata cara melakukannya. Allah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Pernahkah kamu menghitung nikmat yang diberikannya? Kamu tidak akan mampu melakukannya karena semua milik manusia merupakan pemberian Allah. Lalu apa yang harus dilakukan manusia atas nikmat tersebut? Manusia hendaknya mensyukuri segala nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Anak-anakku, mari kita belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud syukur. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat seorang muslim mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Saat mendapat nikmat atau terhindar dari musibah, kamu hendaknya segera mengucapkan hamdalah dan melakukan sujud syukur. Sujud syukur hendaknya dilaksanakan secara khusyuk dengan menghadirkan hati dan menghaturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dasar hukum sujud syukur. Rasulullah telah memberi contoh dan memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sujud syukur. Salah satu hadis yang disampaikan Abu Bakrah sebagai berikut merupakan dasar hukum dari sujud syukur. Apa makna hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi tersebut? Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW segera bersujud kepada Allah saat mendapat kabar yang menggembirakan sebagai rasa syukur kepadanya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sujud syukur. Menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan sujud syukur yaitu sunnah. Ada dua kejadian yang menyebabkan disunahkannya sujud syukur. Yang pertama yaitu memperoleh nikmat. Allah memberikan banyak nikmat kepada manusia, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat harta kekayaan, nikmat kepandaian, dan nikmat kebaikan. Manusia tidak akan mampu membalas nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, hendaknya tiap muslim menunjukkan rasa syukurnya dengan bersujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari musibah. Segala peristiwa dan kejadian yang dialami manusia merupakan kehendak Allah
Tanpa kekuasaan Allah, manusia tidak akan terhindar ataupun selamat dari musibah yang dialami. Oleh karena itu, manusia hendaknya mensyukuri keselamatan yang diberikan Allah dengan melaksanakan sujud syukur. Lalu bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Berikut adalah tata cara sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Saat akan melaksanakan sujud syukur, hendaknya kita menghadap kiblat. Yang kedua yaitu berniat. Niat melaksanakan sujud syukur harus dilakukan dengan ikhlas. Niat sujud syukur disesuaikan dengan nikmat yang ingin disyukuri. Kemudian melaksanakan sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali dan yang terakhir ditutup dengan salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur tidak memiliki syarat. Oleh karena itu, sujud syukur boleh dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Sebagian ulama menganjurkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum sujud. Namun, sebagian ulama yang lain tidak mensyaratkan. Seseorang yang sedang dalam perjalanan, misalkan di atas kendaraan, bus, atau pesawat, dapat melaksanakan sujud dengan menundukkan kepala sejenak. Menundukkan kepala sejenak ini menunjukkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Anak-anakku, dalam melaksanakan sujud syukur ini mengenai takbir layaknya takbiratul ihram dalam sholat, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang takbir dalam sujud syukur. Ulama madhab Syafi'i menganjurkan bertakbir sebelum melaksanakan sujud. Sedangkan ulama madhab Maliki dan madhab Hanafi tidak menganjurkan takbir terlebih dahulu saat akan melaksanakan sujud syukur. Berikutnya anak-anakku, yang kelima yaitu hikmah melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur mengajarkan banyak hikmah kepada kita. Beberapa hikmah melaksanakan sujud syukur yaitu yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Nah, untuk orang yang bersyukur ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah akan mendapatkan azab. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7. Yang keenam, hikmah melaksanakan sujud syukur ini dapat memotivasi perilaku santun dengan bersyukur dan berbagi kepada orang lain. Sujud syukur akan memotivasi seorang muslim berperilaku santun dalam keseharian. Perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan bersyukur dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, bertemu kembali bersama Bu Alaina dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu mengenai pelaksanaan sujud sahwi. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Saat melaksanakan sholat, terkadang kita lupa jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam sholat. Apa yang harus dilakukan seorang muslim dalam keadaan tersebut? Haruskah ia mengulang sholat dari awal? Nah, anak-anakku, mari kita belajar bersama mengenai pelaksanaan sujud sahwi. Anak-anakku, untuk materi sujud sahwi ini yang akan kalian pelajari yaitu 1. Pengertian sujud sahwi, kemudian dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, dan hikmah melaksanakan sujud sahwi.
Pengertian sujud sahwi. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab as-sahwu, yang berarti lupa terhadap sesuatu dan lalai darinya, serta cenderungnya hati kepada selainnya. Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Sujud sahwi merupakan salah satu bentuk rukhsah atau kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Dengan adanya sujud sahwi, umat Islam tidak perlu mengulang sholat saat ia ragu telah meninggalkan salah satu rukun sholat atau ragu pada jumlah rakaat sholat. Kemudian dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi seperti yang terlihat pada slide berikut ini merupakan salah satu hadis tentang pelaksanaan sujud sahwi. Hadis ini menjelaskan perintah melaksanakan sujud sahwi saat seseorang ragu dalam menentukan jumlah rakaat sholat yang dilaksanakan. Sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan saat seorang muslim terlupa atau tidak sengaja meninggalkan salah satu rukun atau rakaat sholat. Beberapa keadaan yang menyebabkan seorang muslim melakukan sujud sahwi diantaranya: 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua yaitu lupa atau ragu jumlah rakaat. Ada kalanya seseorang ragu telah melaksanakan 3 atau 4 rakaat. Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memantapkan hati pada salah satu jumlah rakaat yang paling diyakini, kemudian melaksanakan sujud sahwi. Hal tersebut seperti dijelaskan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Tasyahud merupakan salah satu rukun sholat. Saat seorang lupa melaksanakan tasyahud awal dan baru mengingatnya setelah masuk rukun berikutnya, ia harus mengganti dengan sujud sahwi. Hal ini sesuai dengan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Saat melaksanakan sholat, kadang seseorang melaksanakan terlalu banyak atau kurang dari jumlah rakaat yang telah ditentukan karena lupa. Saat hal tersebut terjadi, ia dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Demikian halnya saat seseorang lupa melaksanakan ruku atau sujud, ia dianjurkan melaksanakan sujud. Sujud sahwi dilaksanakan sebagai pengganti rakaat atau rukun yang tertinggal. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan sujud rukun sholat. Sujud sahwi yang dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang salat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan baru ingat sebelum dia salam. Yang pertama yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi sujud sahwi dilaksanakan sebanyak 2 kali sujud dengan duduk di antara 2 sujud sebagaimana sujud dalam sholat. Sujud sahwi dapat dilakukan di dalam atau di luar sholat. Jika ragu pada jumlah rakaat atau terlupa rukun sholat kemudian teringat ketika masih sholat, sujud sahwi dilakukan dalam sholat sebelum salam. Dalam sholat berjamaah, makmum bersujud sesuai sujud imam. Jika ternyata imam lupa melaksanakan sujud sahwi sebelum salam, menurut sebagian ulama, sujud sahwi dapat dilaksanakan sesudah salam dengan catatan jedanya tidak terlalu lama. Sedangkan mengenai bacaan sujud sahwi, para ulama berbeda pendapat tentang bacaan sujud sahwi karena tidak ada keterangan langsung dari Nabi Muhammad. Sebagaimana ulama menyatakan bahwa bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud dalam sholat, dan sebagian ulama berpendapat bacaan sujud sahwi dengan bacaan Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Sujud sahwi dapat dilaksanakan baik saat melaksanakan sholat munfarid atau sendirian maupun saat melaksanakan sholat berjamaah. Saat melaksanakan sholat sendirian dan lupa, sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam.
Ada kalanya dalam sholat berjamaah, imam dan makmum terlupa jumlah rakaat, kemudian mengingatnya sesaat sebelum salam. Dalam keadaan seperti ini, imam harus melaksanakan sujud sahwi dan makmum harus mengikuti. Kemudian saat sholat berjamaah dan imam tidak melaksanakan sujud sahwi, baik karena tidak menyadari bahwa ia salah maupun lupa bersujud sahwi, makmum tidak boleh melaksanakan sujud sahwi sendirian. Makmum harus tetap mengikuti imam. Setelah salam, barulah makmum mengingatkan imam bahwa ia telah melupakan sesuatu dan harus bersujud sahwi. Jika imam menyadari kesalahannya dan bersujud sahwi, makmum mengikuti imam melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi sebagai bentuk rukhsah yang Allah berikan dalam melaksanakan sholat membawa banyak hikmah bagi kehidupan umat Islam. Beberapa hikmah pelaksanaan sujud sahwi diantaranya yaitu yang pertama, tertib dalam melaksanakan sholat. Ibadah sholat memiliki syarat, rukun, dan ketentuan yang harus dipenuhi. Persyariatan sujud sahwi menunjukkan pentingnya perilaku tertib dalam melaksanakan sholat. Dengan berperilaku tertib saat melaksanakan sholat, seorang muslim akan terbiasa berperilaku tertib dalam segala aktivitas. Yang kedua yaitu menyempurnakan sholat. Yang ketiga yaitu menyadari kelemahan dan kekurangan diri. Sifat lupa merupakan kelemahan dan kekurangan manusia. Ketika mengerjakan sholat dan lupa gerakan atau rakaat sholat, kemudian mengerjakan sujud sahwi, seorang muslim menyadari akan kekurangan yang dimilikinya. Sikap tersebut akan menghindarkannya dari sifat takabur dan sombong. Kemudian yang keempat yaitu memotivasi perilaku santun dengan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Dengan adanya sujud sahwi, seorang muslim dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Saat mengerjakan sujud sahwi, seorang muslim juga memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan. Seorang muslim yang melakukan sujud sahwi akan terbiasa berperilaku santun dengan meminta maaf saat melakukan kesalahan.